Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik. Saudara, kalau kita mendengar Bintan, ini bukan hanya terkenal dengan keindahan alam dan juga pariwisatanya saja, namun juga menjadi pintu gerbang ekonomi yang menghubungkan Indonesia dengan dunia. Ribuan tenaga kerja lokal telah terserap, UMKM juga ikut hidup, dan juga pertumbuhan ekonomi di Bintan mencapai hampir 9% di tahun 2024. Lantas sejauh mana masyarakat di Bintan merasakan manfaatnya secara langsung mengenai kehadiran kawasan ekonomi khusus atau KEK Galang Batang, dan bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan juga dunia usaha dalam menjamin keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Bintan. Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya saudara sudah hadir bersama kita di studio Kompas TV langsung dari Bintan Kepulauan Riau ya. Sudah hadir Bupati Bintan Bang Roby Kurniawan. Halo Bang Roby, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah, selain Baik, Bang Roby juga kita kedatangan tamu spesial lain, yaitu owner kawasan ekonomi khusus Galang Batang, Bang George Santos. Bang Santos, apa kabar? Sehat, apa kabar? Wah, baik semuanya ya. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Bintan ke Jakarta gitu. Kita tahu Bintan wilayah yang kekayaan alamnya luar biasa, potensi ekonomi juga besar, window of Indonesia, betul ya Bang Iya. Roby ya. Nah, tapi untuk membuka talk show ini, boleh nggak Bang Roby menjelaskan kenapa sih harus berinvestasi di Bintan? Bintan. Ya, Bintan ini luar biasa strategis. Lokasinya sangat dekat dengan negara tetangga. Kemudian berbagai macam insentif juga kita berikan, dan juga saya bisa jamin investasi itu pengurusannya bisa cepat, mudah, dan insya Allah bisa sama-sama berkembang lah antara investor dan Kabupaten Bintan. Oh, oke. Jadi akan mutualisme begitu ya, biasanya mutualisme begitu ya. Tapi boleh nggak kita diberikan gambaran terlebih dahulu nih Bang Santos, seperti apa sih KEK Galang Batang ini? KEK Galang Batang sendiri udah mulai operasional sejak 2017 ya. Kita bergerak ada di berbagai macam industri seperti solar panel, ada industri hilirisasi boksit, ada caustic soda, ada pabrik garment, dan lain-lainnya. Investasi sampai dengan 2025 sudah mencapai 30 triliun. Wow. Dan proyeksi kami sampai dengan akhir 2027 bisa menarik lagi investasi di 50 triliun. Oh, oke. Jadi hampir dua Salah kali lipat. satu pelaku industri kami di hilirisasi boksit sudah memproduksi 4 juta ton alumina tahun ini. Dalam setahun ini saja. Kita 2018 itu masih 2 juta, sampai dengan 2023 3 juta, 2025 kita sudah mencapai 4 juta. Dan di awal tahun kami juga merencanakan untuk lebih deep processing, masuk ke fase ingot. Kami sangat optimis dengan pesatnya perkembangan industri hilirisasi boksit di tanah air. Kami juga melihat kebutuhan aluminium ke depannya itu akan terus meningkat. Makanya dari sekarang kami juga sedang mempersiapkan untuk lebih matang lah. Dan kami juga melihat Indonesia, tanah air itu banyak sekali nilai-nilai plusnya untuk industri hilirisasi. Nggak hanya hilirisasi boksit. Seperti sumber daya alam yang sangat luas. Ada boksit, ada nikel, ada batu bara. Jadi kita dari sisi ekonomisnya kita bisa menghemat dari banyak aspek. Jadi dengan hilirisasi ini utamanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi tentunya. Yang lain Harapannya juga seperti itu. hampir 9% ya di tahun 2024, luar biasa. Namun dari Bang Roby sendiri, bagaimana Bang Roby melihat kehadiran kawasan ekonomi khusus Galang Batang ini utamanya untuk membantu terwujudnya visi misi pembangunan Bintan yang lebih jangka panjang lagi nih Bang? Iya, jadi kehadiran KEK Galang Batang ini memang bukan hanya sekedar sebagai kawasan industri, tapi sebagai game changer bagi kami untuk kami bisa merealisasikan visi besar Kabupaten Bintan. Nah, di Kabupaten Bintan sendiri kita melihat kehadiran KEK Galang Batang ini sangat luar biasa memberikan dampaknya. Misalnya kita melihat seperti lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Nah, kemudian kita bisa lihat ketika angka pertumbuhan ekonomi kita ketika dihitung masuk kawasan
ekonomi khusus ini terkoreksi sampai di angka hampir 9%. Jadi Wow. memang ini luar biasa memberikan dampak kepada Kabupaten Bintan. Kemudian kolaborasi ini yang memang mudah-mudahan dapat terus kita jaga, kita sinergikan, dan kita buktikan bahwa investasi di Bintan ini sangat aman, nyaman, dan insya Allah mudah bagi seluruh investor yang berinvestasi di Bintan. Jadi kalau kehadirannya memang luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Memang lokasinya juga sudah sangat strategis. Memang langsung berhadapan dengan Selat Malaka dan juga Laut Cina Selatan. Lokasi udah oke dan juga nilai investasinya nggak main-main gitu ya, udah puluhan triliun. Nah, investasi yang besar ini kan juga tentunya butuh dukungan dari pemerintah daerah, dari Kabupaten Bintan sendiri. Bagaimana dari Bang Robi sendiri memastikan bahwa iklim investasi ini betul-betul kondusif bagi investor? Jadi memang selain di berbagai kesempatan itu saya selalu menyampaikan bahwa saya yang menjamin bahwa para profesional di pemerintah Kabupaten Bintan ini bisa mampu mendampingi ya ketika orang ingin investasi itu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian juga untuk KEK ini tentunya kita ada peraturan daerah di tahun 2022 terkait kemudahan investasi dan insentif pajak gitu. Nah, untuk di KEK sendiri memang ada insentif khusus seperti pengurangan tarif pajak daerah. Nah, ini juga harapan kami dapat memberikan jaminan rasa aman lah untuk investasi di Bintan ini. Jadi betul-betul difasilitasi supaya investor juga betah ya investasi di Bintan. Tapi dari Bang Santos sendiri betul-betul merasakan itu kah? Dan menurut Bang Santos apa saja sih faktor krusial yang bisa bikin investor tuh nyaman berinvestasi di Bintan? Sebelumnya kami ingin memberikan apresiasi ya terhadap pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bintan, atas dukungannya selama ini. Kami merasa semuanya itu diperlancar, semuanya kita dibantu, kita dipandu. Ada beberapa kunci untuk menarik investor. Yang paling penting ada key poinnya itu, salah satunya adalah keamanan, dan kedua fasilitas penunjangnya di dalam kawasan itu sendiri. Contohnya, kalau misalnya kita bicara fasilitas, investor datang pastinya mereka nggak mau repot. Mereka butuh listrik yang sangat besar, akses jalan daratnya, akses jalan lautnya, terus air bersihnya bagaimana. Itu semua lagi kita persiapkan dari sekarang dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan nanti ke depannya. Jadi itu tadi ya faktor krusial yang menjadi kunci keberhasilan investasi di Bintan yang membuat investor itu menaruh trust yang besar ya bagi Kabupaten Bintan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya saya akan mengulik lagi nih bagaimana kualitas dan kesiapan SDM di Bintan. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Anda masih menyaksikan Bincang Kita Saudara, masih bersama kami di studio Bupati Bintan Bang Robi Kurniawan dan juga owner dari KEK Galang Batang Bang George Santos atau Bang Santos. Nih saya balik lagi ke Bang Robi sebagai Bupati Bintan nih. Aspek lapangan kerja ini kan selalu menjadi pusat perhatian ketika ada kawasan ekonomi khusus di suatu kawasan nih. Tapi dari Kabupaten Bintan sendiri bagaimana Bang Robi ini menyiapkan supaya dan memastikan ya mungkin ya bahwa tenaga kerja lokal tuh betul-betul terserap nih di KEK ini? Ya, jadi pertama memang kami pemerintah daerah itu melakukan MOU dengan seluruh perusahaan bahwa memprioritaskan tenaga kerja lokal. Nah, kemudian berbagai macam pendidikan bersertifikasi juga kita lakukan dan kita memastikan bahwa ketika dibuka lowongan kerja itu bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Nah, salah satunya kita lakukan job fair di kawasan. Nah, pertama kali kita lakukan job fair itu di kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Waktu itu kurang lebih 1.000 lowongan pekerjaan yang dibuka. Nah, kemudian di beberapa kawasan juga setiap tahunnya kita buat job fair sehingga memang anak-anak tempatan ini bisa diprioritaskan. Nah, tapi yang terpenting adalah pemerintah daerah, kami memastikan bahwa SDM lokal ini bisa bersaing. Jadi bukan karena kita ingin tidak fair, tapi ya kita persiapkanlah SDM lokal ini untuk bersaing. Saya bisa sampaikan ketika kami diamanahkan dulu di tahun 2021,
itu tingkat pengangguran terbuka itu di angka 8,62%. Nah, alhamdulillah kolaborasi yang luar biasa dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di Bintan. Nah, 2024 kemarin kita mampu menekan di angka 4, sekian persen. Nah, jadi memang ini yang kami harus coba terus lakukan inovasi untuk bisa menekan itu semua. Makanya memang terima kasih luar biasa. Salah satu kawasan ekonomi khusus juga sangat memberikan dampak dalam memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja lokal. Oh, oke, jadi penyerapannya cukup tinggi juga dan Iya, ini bisa sangat menurunkan angka pengangguran ya di Kabupaten Bintan sendiri. Lapangan pekerjaannya dibuka lebar, tapi bagaimana supaya anak-anak di asli Bintan gitu bisa nggak kalah saing nih dengan tenaga kerja di luar Bintan atau mungkin tenaga kerja di luar Indonesia? Ya, jadi itu tadi kita MOU dengan perusahaan-perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Nah, kemudian juga kita mengajak perusahaan-perusahaan ini mungkin memberikan CSR apa yang dibutuhkan. Nah, kira-kira pekerjaan apa yang dibutuhkan, misalnya bersertifikasi apa. Nah, nanti kita sama-sama kolaborasi dari perusahaan memberikan CSR untuk pelatihan, kemudian dari kabupaten juga, sehingga ini bisa lebih luas dan berdampak lah untuk masyarakat. Artinya anak muda Bintan ini dibekali Ya, skill set betul. gitu yang diperlukan industri. Nah, saya ke Bang Santos lagi, sejauh ini bagaimana kualitas dari SDM anak muda asli Bintan dan juga sejauh mana penyerapan tenaga kerja lokal di KAEK Galang Batang? Sampai dengan saat ini penyerapan tenaga kerja udah sampai di 56.000 kurang lebih ya. Proyeksi kita nanti dengan berkembangnya kawasan kita bisa mencapai sampai dengan 20.000. Jadi total di 25.000 sampai 30.000. Oke, baik. Jadi satu sisi dari kami pribadi, kami sedang membangun politeknik. Jadi politeknik ini sifatnya seperti diklat. Untuk misalnya pelajar SMA yang baru lulus, mereka ingin kerja, kita bisa mengedukasi mereka. Tantangan-tantangan apa saja yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Ya, artinya ini juga akan berkelanjutan ya, artinya bukan hanya menimbulkan dampak ekonomi yang baik, tapi juga meningkatkan kualitas SDM ya di Kabupaten Bintan sendiri. Kalau kita berbicara tentang dampak ekonominya sendiri, menurut Bang Santos, potensi hilirisasi bauksit itu di Bintan sejauh apa sih dan sebesar apa potensinya? Hilirisasi bauksit sangat menarik ya. Artinya kedepannya ini perkembangan sangat pesat sekali. Kita bicara hilirisasi bauksit itu artinya kita bicara aluminium. Karena bahan di processingnya akan menjadi aluminium. Kebutuhannya bisa seperti nanti untuk solar panel, untuk aviasi, untuk mobil listrik. Semua itu membutuhkan itu. Jadi kami sangat optimis ke depannya kebutuhan aluminium akan berkembang sangat pesat. Dan ini memang potensi yang sangat besar dan juga menjanjikan ya. Nah, untuk menjadi pemasok supply chain aluminium nasional juga cukup besar ya perannya untuk KAEK Galang Batang ini berarti Bang? Salah satunya. Jadi itu goal lainnya, dampak ekonomi lainnya juga sangat besar dan menguatkan supply chain ya, pemasok supply chain untuk industri aluminium nasional begitu ya. Oke, untuk target atau rencana kedepannya di KAEK Galang Batang sejauh apa nih? Sampai saat ini kami akan terus berkembangkan. Tadi yang seperti saya sampaikan, kita akan membangun ingot di awal tahun 2026. Dan sebenarnya kami lebih mempersiapkan untuk bagian dari CSR kami ya. Seperti kemarin kami baru bikin MBG untuk sekolah-sekolah yang di dalam kawasan kita. Kami juga merencanakan itu untuk di luar kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Kami sedang, mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan segera. Kedua, kami juga sedang membangun rumah sakit. Rumah sakit itu kapasitas 100 kamar. Rencana operasionalnya itu di akhir tahun 2025. Ketika tadi politeknik seperti saya sampaikan. Oke, jadi bangun rumah sakit juga, politeknik juga, pelabuhan dan juga pembangkit listrik juga disiapkan ya, sudah disiapkan ya Bang? Sedang kita kembangkan terus. Untuk saat ini pelabuhan. Pelabuhan kita ada 3 ya. Ada pelabuhan Tongkang, ada pelabuhan dua-duanya untuk vessel, Handymax sama Panamax. Kedua untuk PLTU juga kita masih kembangkan sampai dengan 2.300 megawatt. Itu semua untuk mendukung fasilitas yang dibutuhkan oleh investor ke depannya. Oke, jadi untuk CSR sendiri dan juga apa yang dilakukan di Bintan begitu banyak ya di kawasan ekonomi khusus Galang Batang ini. Jadi bukan hanya infrastruktur saja ya, tadi ada rumah sakit, politeknik, pelabuhan, tapi juga untuk CSR lain itu makan bergizi gratis juga dilakukan ya. Ini menarik, mengapa harus program ini yang dari KAEK Galang Batang lakukan?
itu adalah salah satu bukti nyata kontribusi kami terhadap masyarakat setempat ya. Kami rasa kemarin itu yang salah satu yang bisa kita lakukan pada saat itu. Kemarin juga kita kolaborasi dengan Pemkab Bintan. Terima kasih Pak Bupati atas ininya. Kami melakukan itu kurang lebih ada 200-an pelajar. Dan akan terus kita kembangkan, tapi step by step. Oh, step by step ya. Goalnya ada berapa pelajar nih targetnya, Bang? Kita menyesuaikan nanti di daerah setempat. Karena kemarin itu untuk pilot project kita fokus untuk sekolah yang di dalam kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Tapi kami sedang menyusun rencana untuk sekolah-sekolah yang di luar kawasan KEK juga. Oh, menarik ya. Ini mempersiapkan SDM di Bintan ini bukan hanya dibekali life skill setnya juga, kebutuhan industri seperti apa, tapi juga memastikan bahwa anak-anak di Bintan ini tercukupi gizinya ya melalui bantuan untuk makanan bergizi gratis ini. Respon dari masyarakat Bintan sendiri seperti apa dengan kehadiran KEK Galang Batang dan kontribusinya ini, Bang? Sangat menyambut baik ya, karena memang perputaran ekonomi masyarakat itu sangat berdampak dengan hadirnya kawasan ekonomi khusus ini. Kemudian program-program CSR di sosial masyarakat juga sangat membantu masyarakat. Nah, salah satunya juga seperti tadi MBG dukungan yang luar biasa, kemudian rumah sakit yang nanti juga akan melayani juga masyarakat, bahwa dengan hadirnya rumah sakit internasional di Galang Batang ini tentu sangat menambah lengkapnya fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bintan. Oh, oke. Dan tentunya dengan kawasan ekonomi khusus yang sebesar ini dan juga potensi sebesar ini, tentunya semakin banyak investor yang diperlukan ya, dan akan diundang terus ya ke KEK Galang Batang ini. Nah, tapi bagaimana untuk menarik investor ke KEK Galang Batang ke depannya, kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita Saudara, dan kami masih melanjutkan obrolan kami mengenai kawasan ekonomi khusus Galang Batang Bintan langsung bersama Bupatinya nih, Bupati Bintan Bang Robi Kurniawan, dan juga owner KEK Galang Batang Bang George Santos atau Bang Santos. Nah, Bang Robi, kita tadi sudah setuju bahwa kawasan ekonomi khusus Galang Batang ini begitu besar wilayahnya dan juga potensi ekonominya, tentunya butuh investasi yang besar juga. Apa pesan dari Bang Robi sebagai Bupati kepada calon-calon investor yang sudah melirik Bintan nih sepertinya? Ya, investasi di Bintan itu aman, mudah, dan cepat. Aman, mudah, dan cepat. Amannya seperti apa nih, Bang? Aman, kita memberikan jaminan bahwa memang pemerintah daerah ini sangat profesional dalam menjamin kepastian investasi yang ada di Bintan. Nah, kemudian Bintan ini kan lokasinya ini sangat strategis lah, sangat strategis, sehingga memang kami meyakini bahwa potensinya sangat luar biasa. Nah, kemudian cepat juga, insya Allah bisa cepat. Jadi pengurusan ya tentu kita dengan mematuhi aturan-aturan yang ada ya, tapi para pendamping di pemerintahan pasti sangat profesional dalam mendampingi itu semua. Nah, mudah ya, segala macam kemudahan. Salah satunya tentu ada relaksasi seperti insentif pembayaran pajak daerah. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menariklah minat investasi ataupun investor yang akan datang ke Bintan. Tapi yang jelas di Bintan sudah bisa dibuktikan bahwa ada kawasan ekonomi khusus Galang Batang, ya ada kawasan pariwisata, kawasan lainnya juga, kawasan industri, sehingga memang membuktikan Bintan sangat siap. Jadi Kabupaten Bintan siap berkolaborasi, dan tentunya kita siap maju dan berkembang bersama para investor. Aman, mudah, cepat, dan siap maju berkembang bersama calon investor dan juga investor existing yang sudah ada nih. Boleh di-share juga mungkin success story dari investor yang sudah ada di KEK Galang Batang sejauh ini, Bang? Kalau itu nanti mungkin bisa disampaikan juga dengan Bang Santos, tapi yang jelas kita melihat perkembangan di KEK ini kan investasinya cukup cepat ya, pembangunan juga cukup cepat. Ini juga
menandakan bahwa ya investor itu aman dan nyaman, sehingga mereka dengan secara sukarela itu membangun secara cepat. Berarti kan kepastian-kepastian itu ada di Bintan. Jadi Bintan sebagai rumah investasi. Bintan sebagai rumah investasi. Betul nggak nih Bang Santos, aman, mudah, cepat? Nah, bagaimana pengalaman Bang Santos sebagai pengelola kawasan ekonomi khusus Galang Batang sejauh ini? Sangat setuju ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, keamanan dan kenyamanan itu adalah salah satu key point untuk investor masuk ke tempat kita. Artinya kalau misalnya kita mau investasi ke satu tempat, kita juga pasti mau tahu ini tempat apakah aman dari segala aspek ya, untuk keamanannya ya. Apakah nyaman? Nyaman artinya apakah dapat dukungan dari pemerintah setempat, apakah dapat dukungan dari masyarakat setempat. Itu faktor yang sangat penting untuk investasi. Jadi selama ini kalau misalnya investor itu mau masuk ke tempat kita, itu yang akan kita tunjukkan. Kontribusi nyata kita terhadap masyarakat, hubungan kita terhadap masyarakat. Itu akan membangun satu kepercayaan ya, dari segi perspektifnya investor. Dan kepercayaan ini tentunya mutual ya, antara Pemkab Bintan sendiri dan juga investor, yaitu ini di kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Betul. Untuk dari segi bisnis sendiri, seperti apa yang dirasakan sejauh ini success story di KEK Galang Batang? Untuk segi bisnis di kawasan ekonomi khusus Galang Batang, sejauh ini naik turun ya. Biasalah, dalam dunia bisnis itu akan ada waktunya itu momennya baik, ada itu momennya kurang tepat. Tapi yang terpenting kita selalu menganalisa, kita selalu melihat ke depan. Momentum apa yang bisa kita ambil, golden opportunity apa yang bisa kita siapkan untuk menjadi kawasan yang bermanfaat. Dan juga pandai-pandai melihat peluang ya, seperti itu ya. Oke, nah mungkin dari Bang Robi sendiri mungkin pesan-pesan kepada warga Bintan dan juga calon investor yang mungkin melirik Bintan dan juga ingin berinvestasi di Bintan, seperti apa? Kalau untuk masyarakat ya, warga Bintan saya lihat sangat menyambut baik investasi. Karena mustahil lah kalau kita bicara kita mau menekan tingkat pengangguran terbuka, menekan angka pengangguran kalau investasi tidak masuk. Nah, sehingga saya melihat memang luar biasa masyarakat juga dalam mendukung kegiatan investasi. Nah, kami pemerintah daerah juga selama ini setiap tahunnya ada menyiapkan beasiswa juga untuk anak-anak muda. Nah, sehingga gini, maksudnya masyarakat dengan disiapkan SDM-nya, tentu masyarakat sangat senang dan tentunya kita beri kesempatan, nah tinggal bersaing nih. Jadi yang lokal tidak berkalah saing dengan dari luar, karena memang kita kan sudah MOU kan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang ada di Bintan ini. Dan tentunya juga berperan penting supaya pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi di Bintan itu berkelanjutan ya untuk jangka panjang ya. Nah, Bang Santos terakhir, apa mimpi besar Bang Santos sebagai owner dari KEK Galang Batang mungkin dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Mimpi. Harapan kami untuk KEK Galang Batang, kami ingin menjadi kawasan yang mandiri. Artinya menjadi kawasan yang mandiri, kita ingin menjadi kawasan yang bisa menyiapkan semua kebutuhan investor. Contohnya seperti fasilitas, pelabuhan, power plant, air, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti akses pelabuhan, jalan daratnya. Kami akan mempersiapkan itu secara matang, jadi investor ketika masuk, mereka juga tinggal fokus bisnis yang akan mereka kerjakan. Kedua, harapan kami ingin menjadi kawasan yang aman. Oke, tentunya berdampak positif ya bagi masyarakat Bintan dan juga Indonesia dalam jangka panjang. Aman artinya kawasannya itu bebas dari segala ancaman, kriminalitas, atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika kita ingin menjadi kawasan yang nyaman untuk investor. Ketika mereka masuk investasi, mereka merasa nyaman. Ketika mereka merasa nyaman, mereka akan mengajak investor-investor luar lainnya. Keempat, pastinya harapan kami, kawasan kami itu bisa bisa memberikan kontribusi positif yang nyata untuk pemerintahan. Dan harapan kami juga kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Amin. Semoga mimpi-mimpi besar itu terwujud ya Amin. dalam jangka waktu depan. Terima kasih Bang Santos dan juga Bang Robi, Bupati Bintan sudah hadir bersama kami di Kompas TV. Inilah ya saudara bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bintan dan juga dunia usaha ini bisa membawa dampak positif yang begitu nyata bagi masyarakat di Bintan. Jadi melalui kehadiran KYK Galang Batang ini tentunya bukan hanya ekonomi daerah saja yang tumbuh saudara, tapi juga terbuka juga lapangan kerja, program sosial masyarakat juga hadir di sana dan juga lahirnya harapan baru bagi generasi muda untuk berkarir di tanah sendiri. Sudah 30 menit kita berbincang dengan Bupati Bintan dan juga pengelola KYK Galang Batang. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama bincang kita. Sampai jumpa.